Makanya gue Yes. tuh harus bisa, gue tuh harus kuat. Karena gue tuh nggak mau dibilang gue ada dalam posisi yang lemah. Karena gue tuh nggak mau dikasih label seakan-akan gue tuh sesuai dengan premis-premis laki yang kurang laki gitu ya. Jadi seakan-akan gue tuh harus bisa, gue tuh nggak boleh nangis, gue tuh harus maju lagi, gue tuh harus berjuang, nggak usah ngomongin perasaan deh gitu. Jadi seakan-akan tuh beban pria tuh jadi kayak tambah beratnya tuh banyak banget gitu ya. Karena Betul. kalau salah satu toxic masculinity juga kan tuh kalau kita ngomongin tentang physical toughness gitu kan ya. Oh kalau laki tuh harus bisa misalnya gitu ya, harus bisa manjat pohon. Kalau nggak manjat pohon lu bukan laki gitu ya. Apalagi zaman-zaman kita kecil gitu ya. Jadi seakan-akan tuh, nah yang menarik adalah gini, semua kata-kata itu biasanya Yes. diikuti dengan kata harus. Laki tuh harusnya begini. Betul. Gue tuh percaya tuh begini, setiap kejadian sebenarnya itu tuh punya sifat yang netral. Bagaimana kita memaknainya itu tuh yang penting. Nah, Gitu. itu. Nah, kita bisa memaknai sesuatu itu sebenarnya itu tuh nggak happen begitu aja, tapi ikut diwarnai oleh, kalau gue pakai katanya tuh filter gitu. Jadi ketika kita lihat kejadian, kita tuh filter dulu. Nah, filter kita tuh bisa macam-macam. Bisa apa kata otoritas yang kita percaya, ada social construct juga, ada diwarnai pengalaman masa lalu juga, mungkin luka-luka batin kita juga, nilai apa yang kita pahamin, budaya di sekitar kita. Itu tuh seakan-akan jadi kayak apa ya? Ketika sesuatu informasi masuk ke kepala kita, nah kita tuh mulai mengkalkulasikan sesuai dengan tadi nilai, otoritas kita bilang apa, budaya di sekitar kita, sampai akhirnya itu seperti terkalkulasi, dirumuskan, sampai akhirnya keluar sebuah kalimat yang namanya tuh meaning. Halo teman-teman luar dalam podcast, balik lagi kita dengan host kalian Eriko Tandayu. Thank you teman-teman yang udah stay tune in, dan gue gak akan lama-lama. Kita ada returning guest hari ini teman-teman, yaitu bukan lain dan bukan yang lain lagi adalah Bima, Abimael Manuel, panggilannya Bima. Welcome. Gimana kabarnya Persija, bro? Siap. Menang ya? Memasuki musim baru ya, apa ya, itu kayaknya salah satu delusionalnya pria adalah menganggap di awal musim tuh timnya tuh bisa punya peluang buat juara. Oh sama ya, MU juga gitu ya. Feeling gue positif gitu loh gak? Iya. Kayak sempat ngeliat tuh postingan berapa hari lalu ya, story-nya ya gitu ya, tentang itu ya, MU ya, atau tadi pagi atau kemarin tuh kayaknya. Tadi pagi, kan kita udah siap, mental health-nya udah terganggu. Selama Soalnya berapa bulan ke depan ya kayaknya 8 nih. bulan, 9 bulan. Soalnya kan kalau yang MU narasinya cukup meyakinkan. Dia udah ganti leadership, decision making-nya oke, communication oke. Jadi apa ya, kayak punya banyak alasan gitu untuk optimis, walaupun ya kalau lihat narasi suaminya siapa, Yura, kalau lu lihat kan, lu mau nikah nggak sama gue? Gue kan fans MU. Iya. Aduh, itu luar biasa ya. Aduh. Oh ya, by the way teman-teman, Bima ini adalah host dari podcast pada hari ini. Jadi teman-teman kalau untuk mau subscribe boleh dengerin podcastnya, itu isinya juga menarik, obrolannya juga seru, bukan obrolan ece-ece tapi deep talk juga gitu. Dan dia terakhir itu ada ngobrol bertiga banyak sama gue lupa, sama Bobby dan satu lagi temen lu ya. Iya, satu lagi Daniel namanya, betul. Daniel ya. Oke. Nah sekarang nih bro, kita langsung ya. Kita kan hari ini mau ngobrol nih teman-teman luar dalam podcast tentang mitos-mitos dalam hal maskulinitas. Jadi kita mau debunk, kita mau basmi cara pandang yang salah gitu kan. Karena ini menarik. Karena pria-pria di Indonesia khususnya itu ada banyak sekali narasi-narasi yang salah. Mungkin nggak hanya di Indonesia sih sejujurnya, seluruh dunia sama. Cuman
ya karena kita di Indonesia, kita bahas dalam bahasa Indonesia gitu kan, dan kita pengen supaya ada cara pandang yang benar, supaya ketika cara pandangnya benar, beroperasi dalam keluarga, entah sudah menikah atau belum, teman-teman juga bisa memiliki sikap yang benar, itu sih Bro. Bakalan Ya, seru nih. tentunya. Ya, ya. Kita kemarin juga udah, tanya-tanya, gue sempet spill di IG story, ada beberapa yang kasih masukan seru-seru juga. Nah, mulai dari yang pertama nih Bro, mungkin sebelum kita bahas tentang maskulinitas yang salah, itu gue nemu istilah yang namanya toxic masculinity Bro. Lu pernah dengar nggak? Iya dong, pastinya. Iya, udah ya ya. Ya, 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 Nah, ya. jadi kan kalau gua bacain ya, sekilas saja pakai bahasa gua. Toxic masculinity ini term yang dipakai untuk describe negative stereotypes gitu kan. Negative stereotype dan behavior yang dihubungkan dengan cara pandang tradisional tentang maskulinitas. Contoh, kalau yang gue tulis di IG waktu itu adalah cowok nggak boleh nangis, nggak boleh ngungkapin emosinya, terus dan lain sebagainya, macam-macam. Jadi kita basisnya di situ kali ya, toxic masculinity yang toxic. Jadi kita mau detox, caelah. Ya. Bisa, Kita bisa, mau bisa. bahas dari yang mana dulu? Mungkin yang paling klasik kali ya, yaitu tadi ya, emotional suppression atau mempertahankan emosi gitu kan. Dan gua ngalamin sih, secara pribadi gua ngalamin karena opa oma gua itu kan dari Ambon ya, dari maksudnya didikan Ambon Timur kan, lu juga kan didikan Timur kan Bro ya. Jadi Betul agak sekali. mirip-mirip kita kan. Jadi kalau nangis waduh itu gua dapet berani nangis, wah langsung diem gitu kan. Langsung diem, soalnya udah ada sabuk atau rotan Iya, gitu. betul. Nah, gimana Bro, kalau menurut lu dengan narasi melindungi emosi ini, what do you think? Iya, iya, iya. Sebenarnya, kalau tadi dibilang, cowok atau pria nggak boleh nangis gitu ya, kalau menurut gue mungkin itu adalah salah satu, apa ya, premis turunan dari beberapa premis Turunan. yang lainnya lagi gitu. Bahwa Mhm. mungkin itu bukan sampai ke, apa ya, akar toksiknya gitu, tapi itu kalau Mmm. menurut gue bahkan kayaknya baru buahnya aja deh gitu. Sebenarnya Baru ada buahnya. hal-hal iya, ada hal-hal yang lainnya misalnya kayak gini kan kalau, apa, kalau pria gitu ya atau siapapun lah gitu ya yang bukan menyalurkan ya, tapi channeling, perasaannya, menunjukkan Mhm. perasaannya, buat beberapa orang itu kan tanda kelemahan. Exactly. Gitu. Jadi sebenarnya bukan di nangisnya, tapi waktu kita mengekspresikannya itu dianggap sebagai sebuah kelemahan. Mmm. Sementara stereotype-nya kalau pria itu kan harus kuat, harus bisa gitu ya, Nah. harus apa ya, harus kayaknya tuh superior banget gitu. Jadi Mmm. ketika hal-hal itu tuh keluar atau hal-hal itu Mhm. muncul, entah kita sebagai orang dewasa, apalagi waktu kita kanak-kanak, itu jadi, apa ya, kalau zaman sekarang mungkin bahan ceng-cengan gitu ya, "Ya gitu doang Iya. nangis lu, masa Nah kayak kan. gitu doang, ini sih, padahal kan ini sebenarnya cuman ini doang," dan lain sebagainya gitu ya. Jadi sebenarnya, sedari kecil kita, atau gua lah gitu ya sebagai, Boleh. pria atau as a person gitu ya, gua pun juga orang yang agak sulit gitu ya, bahkan sampai hari ini, Mhm. untuk, mengutarakan perasaan gua itu pun juga perlu waktu yang panjang untuk bisa sampai Iya. gua ke hari ini, gitu. Yes. Oke. Ya. Berarti efeknya masih ada sedikit-sedikit lah Bro ya? Mhm, 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 mhm. Menarik menarik. Soalnya mirip kayak lu, gue juga dulu itu kesulitan untuk mengungkapkan, Mmm, isi hati gue secara akurat ya, mungkin kalau gue bisa. mmm, Tapi seiring berjalannya waktu, gue menemukan bahasanya apa ya, hack gitulah, life hack bahwa mhm, Eee, oh ternyata waktu gue belajar nulis, kan gue nggak bisa lihat isi hati gue gitu kan. Waktu gue mhm. belajar nulis isi hati gue, yang mana itu juga adalah, narasi maskulinitas lagi gitu kan, toxic masculinity, bahwa, kok cowok nulis diary gitu kan. Iya, iya, Nah iya, iya, buat iya. gue itu journaling, walaupun technically diary journaling sama aja secara Mhm, teknisnya.
Tapi maksudnya itu membantu gue melihat isi hati gue. Jadi ketika gue bisa lihat isi hati gue, itu membuat gue bisa belajar untuk menyusun, mengatur isi hati gue dan mungkin menyalurkan next time. Oh ternyata isi hati gue kayak gini. Dan itu menurut lu tapi kan gimana ya, kalau kita udah nikah gini kan penting banget ya Bro menyampaikan perasaan gitu ya kan, bini kita nggak bisa, seringkali kan gue ngomong ke bini gue kayak gini, "Ngomong dong, gue nggak bisa baca isi hati." Minta ditebak mulu gitu Iya kan. iya 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 iya. Kalau Iya tebakannya ya. bener ya gitu, kalau Nah kan, tebakannya jadi lebih parah, iya iya iya. kalau tebakan salah Mmm, kan, mhm. disuruh nebak lagi nggak dikasih Iya, tahu. bener. Ya jadi, kenapa ya, gue sempat berpikir apakah karena perang dunia, gue sempat berpikir gitu kan, karena perang dunia itu kan ada generasi boomers dan sebelumnya boomers tuh 15 tahun sebelumnya tuh, gue sempat cari di McChrystal Research itu namanya generasi builders. Jadi kemungkinan gue ini teori pribadi gue ya sederhana bahwa apakah karena hidup susah dulu gitu kan, hidup susah sehingga laki-laki itu dituntut lebih. Tapi kalau dipikir-pikir zaman Yesus juga ya narasinya juga kuat ya, laki-laki, perempuan Iya. malah nggak dihitung 5.000 orang gitu kan. Nah, what do you think Bro? Kira-kira apa ya menurutnya penyebab kalau untuk yang emotion suppression ini, kalau nggak boleh menunjukkan emosi itu? Kalau menurut, gue gitu ya, ngelihat orang tua gue, bahkan nih sedikit cerita gitu ya tentang orang tua Yes. gue, tentang almarhum papa gue. Oh Sebelum yes. dia, meninggal gitu ya, Mhm. sebelum dia, lahir baru gitu ya, sebelum papa gue Yes. lahir baru, yang menarik adalah gini, gue sama papa gue itu, lahir barunya tuh momennya tuh deket-deket, kita bahkan dibaptis di hari Oh. yang sama. Wow. Gitu ya. Jadi tapi di momen sebelum itu gitu ya, papa tuh pernah cerita gitu bahwa ketika papanya meninggal, kakekku meninggal gitu ya, papaku tuh Heeh. nangis, nangis. Mmm. Dan sejak itu dia nggak pernah nangis lagi seumur hidupnya. Oh what? Wow. Sampai Kenapa? sebelum akhirnya dia lahir baru ya gitu. Jadi ya a lot of things happen lah gitu, ada lot of thing happen dan tiba-tiba di, usia yang masih sangat muda harus memikul tanggung jawab dan lain sebagainya, akhirnya itu, mengajarkan gue gitu ya bahwa iya ya jangan-jangan pada saat itu orang seakan-akan tidak punya waktu lagi untuk, perasaannya karena tanggung jawabnya tuh udah begitu cepet, tuntutannya tuh udah begitu cepet. Jadi, Wow. kalau ada hal yang gue tarik ke kehidupan gue hari ini adalah, eee, gue punya kecenderungan juga untuk mensupres perasaan gue karena gue ngerasa Mmm. perasaan gue tuh nggak penting, cari uang jauh Oke. lebih penting. Gitu, Oke. atau, taruh makanan bisa menyediakan makanan di meja itu lebih penting dibanding, what I Mmm. feel, apa yang lagi, kepikir, apa yang lagi gue rasakan dan sebagainya. Ada momen-momen di mana kalau gue lagi error juga itu tuh bisa balik lagi gitu, kayak seakan-akan, beruntungnya hari-hari ini, Waktu gitu ya? iya, beruntungnya momen-momen belakangan ini gitu ya, gue sudah mulai belajar untuk tadi seperti yang Bro bilang lagi, untuk menamai perasaan gue. Jadi, kalau gue sedang melewati fase tertentu gitu ya, gue tuh berusaha Mhm. untuk, punya apa ya, waktu gitu ya, mungkin gue belum bisa segera cerita ke orang lain gitu ya, tapi at least internally dialog gue tuh udah mulai, "Oke, kayaknya gue tuh lagi capek deh, kayaknya gue tuh lagi sedih deh, iya nggak ya?" Gitu, atau gue Mmm. tuh, marah, gue kecewa dengan keadaan ini, atau apa segalanya gitu ya. Jadi, walaupun mungkin gue tidak secepat orang lain bisa cerita dan seek help mungkin gitu, tapi Yes. setidaknya gue punya awareness untuk lebih punya ngelihat, kok gue pada momen ini kok, Mmm. responnya harus kayak gini ya, jangan-jangan gue tuh Iya. lagi kenapa ya dan lain sebagainya. Itu mulai menjadi, titik untuk gue coba ngelihat lagi sih. Tapi kalau ditanya kenapanya gitu ya, kalau gue berkaca pada kehidupan, bokap gue gitu ya, sampai Mhm akhirnya mhm. juga, sedikit banyak terbawa dalam kehidupan gue, itu adalah karena kita merasa, perasaan kita tuh nggak penting.
kalaupun penting, ada Mmm. hal yang lebih penting lagi gitu, yaitu put food on the table, menyediakan sesuatu, bring comfort Menarik. buat orang lain. Jadi itu seakan-akan, I'm not the priority gitu. Yes. Mungkin hal-hal seperti itu kali ya yang menjadi nge-trigger untuk, udahlah ngapain sih ngomong-ngomongin perasaan, nggak ngerubah apa-apa toh. Ya itu kan narasi-narasi yang suka kita ini kan gitu kan. Jadi kayaknya seakan-akan, Betul. mmm iya sih, perasaan lu sih bener, tapi ada yang lebih penting lagi. Jadi seakan-akan tuh kayak, as a priority tuh jadi paling bawah, makin turun makin turun makin turun makin turun, sampai akhirnya Mmm. kita nggak punya kesempatan atau waktu untuk deal with it gitu. Oh, gue lagi marah, gue lagi sedih, gue kecewa, ataupun, Mmm. hal-hal yang lainnya gitu. Jadi, ketika apalagi itu ya premis-premis, di dunia ini ya, kita, tahu banget gitu ya, oh kalau laki Ya. mengungkapkan perasaannya atau cerita, "Ah, lu lemah banget, lu kayak cewek banget sih, Mhm. ngumpul-ngumpul terus, cerita-cerita ngerumpi, ah, lu ini banget, kayaknya nggak laki banget." Jadi itu kan, apa ya, jadi secara konstruksi sosial itu menekan pria, ditambah Yes. di dalam diri kita tuh bisa jadi ada nilai-nilai yang kita anut, kita pegang, falsafah hidup Tanpa atau sadar ya. hikmah yang kita nggak sadari dalam kehidupan kita tuh yang sedang meracuni diri kita, yang membuat kita tuh sampai akhirnya jadi kayak, "Gila ya, gue tuh udah kayak nggak berdaya banget." Nah, karena tuh jaraknya udah jauh banget, diabaikan 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 Mmm. sampai satu titik Iya ya, iya. kita udah, "Aduh kayaknya gue udah nggak bisa handle lagi," gitu. Iya ya, tapi menarik maksudnya, mmm, untuk melindungi emosi kayak tadi ya, kayak kayak yang, alasan yang jelasin tadi Bu, pas zaman bokap bahwa itu nggak penting karena ada hal yang lebih penting, sekilas tuh make sense buat gua. Mmm, Sekilas itu make sense, tapi kan maksudnya itu kan apa ya, momentum ya, ada momennya. Karena ada konteks, karena pada saat itu tuh mungkin urgency, ada urgency. yes, Nah, urgency, ada hal betul. yang lebih mendesak gitu kan. Ada hal yang lebih mendesak, oke karena ada yang lebih mendesak, jadi kita prioritaskan hal yang lebih mendesak. Mmm, But then setelah mendesaknya hilang, which is let's say perang, ekonomi udah lebih baik, narasinya jalan terus gitu. mhm mhm, Apa bahasa tanda kutip kutuknya, mmm, eee eee, premis-premis itu terus jalan tanpa kita sadari gitu kan. mmm, Jadi menarik juga bahwa gue berpikir kayak gue dulu juga kalau gue dulu tuh kan cengeng Bro. Gue tuh mmm, waktu kecil tuh cengeng. Jadi dikit-dikit nangis, dikit-dikit mhm, nangis. Papi gue tuh gemes banget sama gue. Akhirnya gue diikutin taekwondo, terus harus disuruh berantem. Kalau berantem tuh gue nangis kalau kalah mmm, gitu kan. Kadang gue berantem sandal gue hilang diambil anak kampung, nangis gue. Tapi sejak dari situ gue kayak berusaha, yang gue rasain malah ya apa ya, karena supaya nggak nangis, gue mengeraskan hati gue atau nggak, mhm, supaya nggak apa ya, supaya nggak ngerasain nangis, nggak ngerasain sakit. But then ternyata dampaknya dalam banget. Ini long story short gitu ya. Gua ternyata akhirnya tidak bisa merasakan kasihnya Tuhan dong. mhm, Gak bisa ngerasain kasihnya Tuhan dan akhirnya ya jadinya, singkat cerita, gua ini mati rasa dan puji Tuhan, Tuhan pulihin, Tuhan kasih hati yang baru. mmm, Dan waktu Tuhan kasih hati yang baru tuh kayak gue kayak gini, "Tuhan, kenapa hati gue kayak cewek Tuhan? Dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit mmm, tersinggung." Terus Tuhan bilang kayak gini, gue tahu ini mungkin, self claim ya, karena memang ini yang gue dengar dari Tuhan. Tuhan bilang bahwa, "Eriko, hatimu memang diciptakan untuk merasakan pain sama love. If you reject one another, kalau kita tolak salah satu karena pintu hatimu cuma satu, akhirnya nggak bisa, kalau nggak bisa ngerasain pain, konsekuensinya karena pintu yang satu nggak bisa ngerasain love juga." Gue kaget tuh. Akhirnya gue relakan itu gitu. Jadi ya itu salah satu, ini kalau kita ngobrolin satu topik ini bisa bisa 1 jam lebih gitu. iya 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 iya, Any betul. other thought, atau lu pasti udah ada list Bro. Lu mau go on to the list atau lu mau dalamin yang satu ini, up to you. Oke oke. Mungkin ada salah satu ininya juga kali ya, salah satu premis juga yang umum gitu dan nih, ada gimiknya nih. Nah, nih gue pakai kaos Ah, pink gimana nih. nih? Oh iya iya iya. Nah, oke oke, bisa bisa. Gimana tuh? Iya kan gitu. Jadi, kadang, kalau tadi kan ngomongin perasaan gitu ya. Nah, Iya. kadang juga,
ini ya, warna itu juga, seakan-akan tuh ada gendernya gitu ya. Jadi kalau boy Seakan-akan. itu, blue gitu, tapi kalau, girl itu, pink gitu ya. Jadi seakan-akan, apa ya gitu, maksudnya jadi apa karena pink itu seakan-akan dirasanya tuh kayak lebih, light, lebih apa ya, lebih kayak kelihatan lebih lemah gitu ya. Jadi seakan-akan tuh, Oh, oh cocoknya tuh sama yang ini gitu. Kalau blue itu kayaknya mungkin lebih kayak royal, lebih kayak apa ya gitu ya, ya dulu ya. elegan gitu ya. Jadi gitu, tapi itu kan sebenarnya, apa ya, ya konstruksi sosial juga gitu ya, bahwa kadang Hmm. kita ngerasa, apa ya, dalam kehidupan kita tuh jadi kayak dikotak-kotakan gitu ya, di apa ya, di kayak kayak dikasih label lah gitu, kalau ini tuh gini, Oke. ini tuh, Hmm. seperti ini dan lain sebagainya gitu ya. Jadi kadang kita berpikir bahwa dalam kehidupan kita, oh, seperti itu ya, jadi kalau kayaknya kalau gua nggak bisa, punya biru dan lain sebagainya tuh kayak, wah dunia gue tuh nggak ya nggak laki banget lah gitu ya. Apalagi kalau dalam usia-usia tertentu gitu ya, usia-usia tertentu misalnya kayak remaja, Betul. anak-anak dan sebagainya gitu kan, kita, pada saat itu mungkin belum terbangun rasa aman yang kuat kali ya gitu ya. Jadi once kita Hmm. punya, baju dibeliin orang tua yang buat teman-teman kita kurang boy gitu ya, jadi kayaknya, "Ya kok bajunya gitu sih kok," ya mungkin nggak harus biru sama pink sih, misalnya warna kuning atau apa Biru segala tapi ada macam. bunga. Heeh, gitu ya. Jadi tuh seakan-akan kayak langsung, "Ah, kok lu gitu sih?" Dan lain sebagainya gitu ya. Tapi, akhirnya, gue tuh menyadari gitu ya bahwa, label-label kayak begitu dan lain sebagainya sebenarnya itu kan terbangun dari sebuah apa ya, sebuah nilai gitu ya, sebuah nilai Nilai ya? bahwa karena kan, kalau kita apa ya, back to the Bible lah ya gitu ya, maksudnya di dalam, Yes. Alkitab, di dalam, firman Tuhan gitu ya. Gue percaya bahwa, sebenarnya kita tuh bisa yakin gitu ya bahwa kalau dalam kehidupan kita gitu ya, kalau kita baca di Alkitab kan firman Tuhan bilang gini kan, Hmm. "Kesusahan sehari cukuplah buat sehari." It's Yes. mean tiap hari punya kesusahan dong. Yes. Gitu ya. Jadi, ini mungkin premis awal banget gitu ya, ikut Tuhan itu bukan berarti hidupnya nggak ada kesusahan. Tiap hari punya kesusahan, artinya, Hmm. hidup kita tuh ada beratnya, hidup kita tuh ada sukarnya, hidup kita tuh Hmm. ada hal yang, sulitnya dan lain sebagainya. Tapi, kita akan hidupnya jadi tambah sulit, tambah sukar, tambah berat, kalau kita hidup dengan nilai dan cara-cara yang salah. Salah satunya kalau kita Hmm. punya hidup dengan pemahaman yang seperti tadi tuh. Contohnya ya, premis-premis yang toksik dan lain sebagainya, itu akan membuat hidup kita makin berat lagi. Tantangan hidup Hmm. aja udah berat, ditambah dengan pola pikir yang salah, pola rasa yang salah, value yang salah, itu tuh bikin hidup tuh jadi kayak, ya gitu ya, bener-bener kayak terpuruk banget lah gitu. Make sense sih. Terus gue juga sempet mikir kalau yang Blue Boy, Pink for Girl itu kan memang bukan apa ya, bukan baru-baru ini kan. Juga kalau kita Mhm, lihat sejarah di zaman kerajaan, mhm, dari zamannya Viking menuju abad 15 lah mulai conquer gitu kan. Itu kan yang kayak lo tadi bilang royal mhm, blue. Kan iya, memang pasti itu ada, iya, mana bahasanya apa ya, color color palette royal blue iya, itu, heeh, nama royal blue itu dipakai karena kan, kingdom dan juga ungu. Ungu pas mhm, zaman Tuhan Yesus juga ada, tapi but then ada ada apa ya, kalau gue berpikir tuh kayak seperti kalau bahasa sekarang itu kayak segmentasi tau nggak? mmm, For the sake of segmentation, for the sake of differentiation. Karena kan manusia karena dosa jadi pengen kayak ada beda, tapi bedanya itu kayak pengen, kayak mau merendahkan yang bawah jadi kayak membuat kasta gitu kan. Bahwa mmm, kasta yang lebih tinggi color-nya noh ini, gitu ya, kan. Gitu jadi gue sempat berpikir apakah karena apa ya, ya manusia manusia kan emang dari sononya sampai sekarang ya, maunya tuh berbeda dengan yang lain. Pengen mmm, seolah-olah mereka lebih penting, kayak generasi aja, sekarang kan mmm, generasi Z ini kan merasa bahwa mereka ini, we are the answer gitu kan, mhm, atau generasi alpha menuju gitu. Jadi, walaupun kita dulu juga gitu kan, mhm, maksudnya gua dulu juga gitu kalau pas generasi milenial, ya apa sih X, apa sih boomers gitu mmm, kan. mhm.
Ya, what do you think about that? Apakah karena itu karena kalau apalagi kalau sekarang apa karena for the sake of branding jadi supaya dikotak-kotakin, kalau dikotak-kotakin jadi targeting jelas Mhm. akhirnya kan, merucut ke duit lagi. Iya iya iya. Itu, pasti banget gitu ya, karena salah satu ngomongin, masculinity juga itu salah satunya kan ada apa ya, part dari social construct juga kan gitu ya. Maksudnya Itu yang lu bilang entah tadi ya? itu dari nilai, entah itu dari, branding-an gitu ya, ataupun juga ke barang, tren gitu ya, termasuk warna di dalamnya, ataupun juga, Mmm, apa ya, kebendaan-kebendaan lain lah yang menganggap kalau, mmm, cowok tuh, mobilnya tuh yang ini, karena lebih gagah, kalau cewek tuh ya, ya sedan atau ini. Nah itu kan sebenarnya kan, apa ya, sebenarnya salah satu, inilah gitu ya, maksudnya konstruksi yang dibangun untuk, seakan-akan tuh tujuan tertentu. menegaskan nilai bahwa, oh kalau laki tuh, premisnya ini, kalau perempuan tuh premisnya ini gitu. Bahkan kalau di luar negeri gitu ya, gue sempat, baca-baca juga karena gue, bergerak, kerja di bidang teks juga gitu ya, ada di luar negeri tuh di negara-negara tertentu ada yang namanya pink tax. Jadi Hah? kalau barang-barang yang warnanya pink itu akan lebih mahal karena ada teks tambahan untuk barang-barang yang warnanya pink. Karena catnya mahal atau apa? Nggak tahu juga tuh. Jadi maksudnya, tapi menarik gitu kan. Jadi kayak misalnya kayak, apa, kayak alat Bogor. kayak alat buat shave deh gitu ya, yang manual gitu kan, kalau cowok Iya mungkin iya. biru. Nah cewek yang warnanya pink itu pasti lebih mahal dari yang warnanya biru, kalau di luar ya, gitu. Entah Dan masih berapa ada yang mau sen beli? atau apa segala macam, karena memang itu namanya pink tax gitu ya, ada juga gitu di luar, gitu. Oh, terus itu pada Jadi protes nggak itu? nah, kalau itu sampai implikasinya gimana atau ini, Oh lu nggak belum pelajarin belum ya? ngedalemin lagi gitu, tapi itu Mmm, tuh happen di luar gitu. Nggak tahu apakah itu sebagai tanda untuk nunjukin bahwa, lebih apa atau gimana, gue juga belum ngedalamin lah. Tapi itu tuh, happen gitu di kehidupan sehari-hari. Jadi bahkan ya sampai itu oke. ya, kalau mobil ada segmennya gitu ya atau, apalah gitu ya, merek gitu kan. Kalau cowok tuh, yang sporty banget, yang ini, yang classy tuh ini, yang lainnya tuh enggak gitu ya. Jadi itu tuh bener-bener Mmm, kayak ke ini banget lah gitu. Jadi seakan-akan, bahkan apa ya, seakan-akan kalau brand gitu ya, oh kalau lu cowok, tapi kalau brand-nya nggak ini, ya lu kayaknya masih nah middle deh gitu ya, belum yang sampai yang ke sini gitu. Jadi itu kan, ngegambarin apa ya, tadi katanya tuh bagus banget gitu ya, segmentasinya, ngebedain dan lain sebagainya. Tapi di satu sisi, kalau buat gue itu jadi membuat apa ya, membuat, beban tambahan yang nggak perlu dalam hidup. iya 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 iya. Gitu, iya Brand-nya kan, nggak gitu. perlu Jadi lagi. kadang apa ya, untuk mengejar seakan-akan kita ada di taraf tertentu tuh harus punya merek tertentu dan sebagainya, itu kan jadi tambah, beban kehidupan yang, seharusnya mungkin nggak gitu-gitu banget. Kalau punya kemampuannya dan lain sebagainya, punya kesempatannya, ya that's fine gitu. Tapi kalau sampai harus memaksakan, "Oh gua tuh mobilnya harus yang ini banget supaya gua tuh laki banget," gitu. Nah kemakan banget tuh udah kalau kayak gitu-gitu kan. Nah, Jadi iya, bener-bener, apa ya, ngelihat bahwa, ya itu ya, sebegitu pentingnya nilai dalam kehidupan gitu. Karena kalau kita bener-bener nggak punya nilai, akhirnya kita jadi nggak bisa membangun rasa aman yang kuat, kita tuh jadi mudah, apa ya, jadi mudah, bingung, mudah takut, heeh, bahkan ngerasa kayak hidup tuh, kayak nggak punya fulfillment lagi gitu. Segala pencapaian kita iya, tuh means nothing karena yang merek ini gue tuh belum punya gitu, karena mobil yang ini heeh. tuh gue belum punya, gitu. Nah, itu gue dari omongan lu tadi ya, gue ada garis bawahi beberapa kata. Meaning, Mmm, security, sama apa tadi? Oh tuh 2 itu aja deh. Apakah menurut lu Bro, gue tadi kepikiran, apakah kayak gini-gini nih jadi orang yang awalnya secure jadi insecure, atau emang orangnya udah insecure duluan makanya bikin ini insecure makanya bikin segmentasi kayak gitu? Jadi gue pikir, aduh ini ya itu pada akhirnya kan konklusinya yang lu bilang kan, mhm, menambah beban hidup yang tidak perlu atau mhm, unnecessary gitu kan. mhm mhm, Ya cuman dampaknya kan, social construct-nya, social impact-nya, mhm, biasanya kan kalau kita ngomong social impact itu kan konotasinya positif ya. mhm, Tapi but then kalau kita ngomong kayak gini,
Ya gimana Bro menurut lu mungkin bahas, singkat tentang, security meaning gitu? Mhm. Oke, jadi, kalau misalnya ngomongin tadi balik ke masculinity itu ya, gue tuh, Mhm. setelah merenunginya gitu ya, akhirnya gue percaya bahwa, di kepala setiap orang masculinity itu tuh bisa beda-beda gitu ya. Bisa Karena beda-beda. menurut gue gini, semuanya itu tuh ada bagian dari social construct pertama. Jadi narasi di Mhm. dunia seperti apa, tapi ada Iya. hal juga yang, kita konstruk tuh di dalam diri kita, Yes. gitu. Jadi tuh ada 2 part ini gitu ya, di luar diri kita tuh dunia sedang menarasi Heeh. seperti apa, tapi di dalam diri kita pun juga kita sebenarnya sedang membangun narasi itu, dan ketika Mmm. keduanya dipadukan, berpadu, nah itu tuh baru jadi nilai-nilai dalam kehidupan kita. Jadi contohnya kayak Iya. tadi gitu ya, dunia itu, menggambarkan, warna tuh dibedain, ada segmentasi, kendaraan, merek, barang, dan lain sebagainya. Tapi kita pun di Mhm. dalam diri kita pun juga sebenarnya punya, konstruksi di dalam diri kita sendiri juga gitu ya. Nah itu salah satunya seperti yang tadi gue ceritain gitu ya, ketika, Yes. bokap gue ada dalam sebuah kejadian gitu ya, Iya. orang tuanya meninggal dan lain sebagainya. Ternyata Betul betul betul. gue gue tuh percaya tuh begini, setiap kejadian sebenarnya itu tuh punya, sifat yang netral. Bagaimana kita Oke. memaknainya, itu tuh yang penting, gitu Nah gitu. itu, Nah, gua suka. kita bisa memaknai sesuatu itu, sebenarnya itu tuh nggak happen begitu aja, tapi ikut diwarnai oleh kalau gue pakai katanya tuh filter gitu. Jadi ketika kita lihat kejadian, kita tuh filter dulu. Nah, filter kita tuh bisa macam-macam. Bisa apa kata otoritas yang kita percaya, ada, social Betul. construct juga, ada diwarnai pengalaman masa lalu juga, mungkin luka-luka batin Yes. kita juga, nilai, apa yang kita pahamin, budaya di sekitar kita, itu tuh seakan-akan jadi kayak apa ya, ketika sesuatu informasi masuk ke kepala kita, nah kita tuh mulai mengkalkulasikan sesuai dengan tadi, nilai, otoritas kita bilang apa, budaya di sekitar kita, sampai akhirnya itu seperti terkalkulasi, dirumuskan, sampai akhirnya keluar sebuah kalimat yang namanya tuh meaning. Oh, kalau Nah, orang tua nggak ada, artinya aku tuh nggak punya harapan. Itu meaning yang kita taruh loh. betul betul. Nah, jadi itu tuh terformulasikan sampai akhirnya itu keluar jadi sikap, jadi respon, jadi tindakan. Nah, itu. Jadi Mmm. kalau menurut gue penting bagi kita adalah untuk bisa, memaknai gitu ya. Sebenarnya Mmm. memaknai itu apa sih? Memaknai itu begini, memberi nama yang tepat, itu namanya memaknai. Aku Karena kalau suka. kita balik ke Alkitab, salah satu tugas pertama manusia di muka bumi itu apa? Memberi nama kan? Yes, Binatang ya? iya, to name, Yes. kasih nama, itu tuh tugas pertama, salah satu tugas yang awal lah, gitu. Karena gini, apa yang kita nggak beri nama, kita tuh nggak bisa urus. Betul. How Setuju. come kita mau mengurus, kalau di Alkitab ya, pohon yang begitu banyak, binatang yang begitu banyak, kalau kita tuh nggak bisa kasih nama. Coba kamu urus tuh yang ijo-ijo di sebelah sana, ijo-ijo tuh apa? Pohon yang mana? Pohon nangka? Pohon apa nih? Jadi, sebelum kita Banyak yang bisa hijau soalnya. iya, untuk kita bisa bertanggung jawab atas sesuatu, kita tuh perlu untuk bisa kasih nama dulu gitu. In the same way, sama balik ke perasaan kita, kalau kita mau mengurus perasaan kita tuh perlu bisa kasih nama dulu, kasih meaning dulu, gitu. Jadi, Yes. "Oh, gua tuh, kenapa ya, belakangan ini kok kata-kata gua kayaknya, tajem terus nih," gitu ya. Mhm. Oke, coba deh mulai, dinamai nih keadaannya, perasaannya, momennya, episodenya gitu ya, itu tuh mulai diiniin deh gitu. Jadi, gue tuh percaya bahwa waktu kita bisa menamai, ketika kita bisa apa ya, memberi makna, memberi nama terhadap sesuatu, terhadap perasaan kita, terhadap keadaan kita gitu ya, kita tuh sebenarnya sedang dalam perjalanan untuk kita tuh bisa, memecahkan masalah kita. Sama aja gitu kan kayak kayak orang gini kan, mmm, ketika seseorang nggak bisa memaknai kejadian, misalnya gini, eee
Gua merasa, gua adalah orang yang nggak pernah, cukup punya uang. Nah, kita tuh Oke. perlu maknai, gua tuh boros, gua tuh emang penghasilannya kecil banget, atau apa, atau gua tuh misalnya males, atau apa. Nah, karena kalau kita nggak bisa memaknai itu, akhirnya, obat apa jalan keluar yang kita pikir, itu tuh seringkali nggak tepat sasaran. Karena kita nggak memaknainya dengan benar, "Oh, iya ya, ternyata gua tuh sebenarnya bukan nggak punya uang, penghasilan gua sebenarnya tuh cukup-cukup aja, bahkan ada lebihnya, tapi gua tuh boros," gitu. Jadi, seakan-akan apa ya, kayak waktu kita kasih nama, waktu kita bisa kasih makna, kita tuh jadi bisa punya sikap dan respon yang, setidaknya lebih berdaya dan membangun lah dalam kehidupan. Walaupun mungkin nggak langsung masalahnya selesai ya. Mhm. Mantap, ini gue nyatat banyak. Jadi menurut gue setuju sih, gue setuju banget dengan makna, karena pemberian makna itu yang seperti lu bilang, itu memberikan nama yang tepat. Seperti kayak kita nggak tahu nama perasaan kita, Mmm, kayak dulu kan kita kan waktu punya perasaan-perasaan tertentu kayak yang aduh, kenapa ini waktu waktu diputusin sama let's say, cinta pertama itu kan kayak aduh kayak perutnya ini kayak gimana gitu kan, mhm. nggak tahu lu pernah atau nggak, gue pernah soalnya. Pasti pernah ya. Pernah dong. Terus yang kayak gitu-gitu itu, gue belajar dari siapa itu ya, soal pemberian nama perasaan, khususnya untuk perasaan itu adalah Mmm, dari si Peter Scazzero, mmm, Emotionally Healthy iya, Spirituality, betul. itu kan. Jadi, oh ternyata harus kasih nama. Nah itu kan basically kan sebenarnya, apa ya, basic skill dari keluarga kan ya. But Mmm, then, karena keluarga banyak yang disfungsional juga, mmm, nggak tahu ilmunya juga, jadi nggak tahu gitu kan. mmm, Tapi yang menurutku prinsip yang lu beriin tadi itu cukup universal karena kayak dengan gua journaling juga, dengan kita mencatat, itu kita sedang memberikan, makna lewat mencoba memberikan makna lewat apa yang kita tidak bisa lihat dalam hati kita supaya kita bisa lihat, nah itu yang tadi bilang, supaya bisa di-manage. You cannot manage what you cannot see, mmm, and also you cannot manage what you don't know gitu kan, artinya ada mmm, namanya. mmm, Nah, tadi di sini gini, makna itu yang menghasilkan sikap. Tapi kan basically ini kan Bro, basically yang tadi itu apa, labeling-labeling tadi for the sake of mmm, segmentation kalau biru biru dan itu kan pada prinsipnya kan sama di level yang sama kan, bahwa itu mereka memberikan makna, mmm, tapi maknanya membuat apa ya, misleading gitu ya. iya, Jadi memang yang penting di sini adalah siapa yang kasih makna. mmm, Value apa dari orang yang memberikan makna gitu kan. mmm, Siapa yang bikin aturannya bahasanya gitu ya. iya, Bener ya, itu penting kan ya. Karena kan kayak lu mmm, tadi bilang bahwa makna itu biasanya kita dapetin dari apa kata otoritas. Let's say mmm, berarti orang tua mmm, dan nilai. Terus tadi tadi bilang juga ada filter-filter luka batin. mmm, Ada filter-filter luka batin dan kalau gue pikir lagi bahwa iya memang makanya kenapa kok keluarga itu penting banget men, gitu kan. iya, Kenapa kok keluarga itu penting banget, karena kita yang kasih makna, kayak ajarin anak-anak untuk how to understand the world gitu kan. How to mmm, give value to what we see, to what we're doing. Jadi, dalam. iya, 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 iya. Peran keluarga lah, peran keluarga tuh, apa ya, salah satu yang apa ya, kalau buat gue tuh salah satu filter lah di dalam kehidupan kita kan, karena waktu kita Betul. ngelihat teladan orang tua kita, nilai-nilai yang dia, ajarkan, dia wariskan dalam kehidupan kita, itu salah satu yang jadi filter yang punya, apa ya, bobot yang sebenarnya punya kesempatan untuk jadi punya bobot yang cukup tinggi lah dalam kehidupan kita. Karena Hmm, yang ngajarin itu kita tahu orang yang mengasihi kita, orang yang ngajarin itu adalah orang yang kita, very look up gitu ya dan lain sebagainya. Jadi hmm. seharusnya itu jadi punya bobot yang cukup tinggi lah gitu di dalam kehidupan kita dan, eee, salah satu yang membentuk nilai kita juga kan adalah ini kan, kalau di apa, di Alkitab bilang kan bahwa apa, kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia gitu kan, bahwa cara hidup itu kan nggak selalu ngomongin how to-nya kan. Betul betul. Tapi karena kenapa seseorang bisa punya how to-nya kan karena ada nilai di baliknya dong gitu kan. Betul, Jadi value-nya eee, dulu. heeh, gitu kan ada value-nya makanya how to-nya seperti ini. Nah itu kan yang, apa Oh, ya, yang menyedihkan dari warisan adalah begini, ada warisan yang
bisa dikasih, intentionally. Misalnya, Yes. gua nabung begitu rupa, nyiapin deposito untuk, anak-anak, Mhm. misalnya kayak gitu. Tapi kan ada Yes. hal-hal yang warisan tuh yang kita not intentionally, misalnya gitu ya, Nah, cara hidup. Seringkali kan kita nggak nah intentional itu. pengen anak kita mirip kayak kita kan gitu, tapi karena kita melakukannya Iya. berulang-ulang, sebenarnya not intentionally juga sih gitu. Tapi ya akhirnya dia ngikutin cara kita ngomong dan lain sebagainya, itu kan salah satu warisan juga kan yang akhirnya Betul. diturunkan, yang akhirnya jadi, salah satu bagian dari filter-filter itulah dalam kita merangkai makna di kehidupan kita. Iya betul, makanya kenapa kalau kita nggak intentionally grow ourself, Mhm, maka kita juga nggak bisa intentionally, ya itu tadi, jadi yang unintentionalnya lebih banyak gitu kan kalau iya, kita nggak lebih banyakin intentionalnya. mhm, Simply to say, tapi itu kan, dalam dalam praktisnya kan itu benar-benar super hard work gitu kan. iya, Kita benar-benar perlu. Ah, jadi gue tadi kepikiran banyak hal nih. Jadi memang siapa yang memberikan makna ya, siapa yang memberikan makna itu sangat penting sekali karena mmm, kalau gue simpulin kayak gini gak sih, mungkin bukan simpulin, maksudnya kayak gue put into word tuh, meaning itu comes from person dulu gitu kan. mmm, Jadi personnya siapa dulu, bahasanya teladan awal, bahasa benchmark awalnya iya, itu siapa, itu sangat penting karena kalau enggak, nilainya apa yang keluar, karakter mmm, macam apa yang keluar. Makanya kenapa pemerintah itu penting, kayak lu tadi bilang otoritas, mmm, keluarga penting, pemerintah penting, gereja. Jadi mhm, kan kayak keluarga, let's say gereja, otoritas, pemerintah dan keluarga, masing-masing punya peran yang skalanya berbeda-beda kan. Skalanya berbeda-beda untuk, memberikan makna mmm, di dalam kehidupan masing-masing. Jadi itu membuatku memiliki, sebuah apa ya, realization yang deeper lagi tentang, oh iya ya, siapa yang memberi makna gitu. Aduh, gila gila. Ini lebih dalam dari yang dari yang gua kira, emang iya, 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 seru. Nah, terus terus Bro, kira-kira kalau misalnya kayak gitu, jadi gimana supaya kita bisa memberi makna dengan baik? Nah, mmm. masih masih kalau udah gua turunin dari sana, menurutmu hal praktis apa yang kita bisa lakuin ya? Kalau, hal praktis, tadi menanggapi, 2 apa 3 kalimat Bro yang terakhir gitu ya, itu, salah satu yang menurut, gua tuh penting adalah gini, kita perlu punya, benchmark yang benar sih gitu. Jadi, Benchmark. heeh, karena kan kalau kita back to the Bible lagi gitu kan ya, setelah peristiwa kejatuhan manusia gitu kan, Hmm. Tuhan bertanya kan, "Hai hai, di mana nih kamu nih?" Gitu kan, terus dibilang, "Oh Hmm. aku, ngumpet karena aku telanjang, karena aku takut." Terus Tuhan cuman bilang, "Yang bilang kayak gitu siapa?" Gitu. Itu kan masalah Hmm. benchmark kan Hmm. gitu kan, ternyata Yes. kan bahwa, semua yang terjadi aku beri nama aku takut dan sebagainya, terus Tuhan cuman bilang, "Yang bilang itu siapa? Kasih tahu. Heeh. Aku nggak pernah bilang kamu kayak gitu loh. Aku nggak pernah, So good. aku nggak pernah intentionally, menaruh kamu in, that position gitu, keadaan yang kayak gitu, no no no, itu bukan sesuatu yang aku iniin gitu. Jadi siapa nih yang iniin gitu kan. Jadi, kalau menurut gue yang pertama pasti ya kita perlu punya benchmark yang bener ya, back to the Hmm. Bible, kita perlu, punya firman Tuhan yang, memandu gitu ya, bukan cuman, menjadi teman bacaan firman Tuhan gitu ya, tapi jadi, Kan firman Tuhan itu perlu jadi navigasi kalau bahasa gue gitu ya. Jadi bukan navigator maksudnya? jadi bukan cuman sekedar, bukan sekedar, "Oke, this is a good standard yang gue pengen capai," Ya. atau, kalau kesalehan tuh, standarnya segini, tapi juga jadi firman yang menemani kita berjalan, menuntun setiap hari untuk kita tuh bisa nyampe ke sana gitu kan. Jadi ibaratnya, Hmm. mengarahkan kehidupan kita lah gitu. Jadi, ya pertama udah pasti kita perlu, benchmark yang benar yaitu, kebenaran firman Tuhan, ya pengalaman Hmm. bersama dengan Tuhan dan lain sebagainya. Dan yang kedua, tentunya untuk kita bisa punya nilai dalam kehidupan kita, hal yang berikutnya juga adalah ketika kita, berada di, komunitas yang sehat.
gitu. Karena Betul. Betul. komunitas-komunitas di dalam kehidupan kita, orang-orang yang kita izinkan ada dalam kehidupan kita, most likely adalah orang-orang yang akan memberi nasihat dalam kehidupan kita. Betul. Betul. Jadi kalau kita mau punya nasehat-nasehat yang baik, nasehat-nasehat yang, membawa kita semakin mengasihi Tuhan gitu ya, bukan nasehat-nasehat yang, fasik, ngajarin nggak bener gitu ya, malah membawa Hmm. kita semakin jauh dari kebenaran, ya kita perlu, memfilter juga orang-orang yang ada di sekeliling kita gitu ya. Even though mungkin kita Ya. nggak selalu bisa punya, apa ya, tinggal di sebelah orang Kristen atau apa segala macam, tapi paling nggak kita perlu izinkan orang-orang tertentu lah dalam kehidupan kita untuk, memandu kita, untuk menegur dan lain sebagainya. Itu hal-hal yang, apa ya, kalau praktis mungkin itu ya, benchmark yang pertama, yang kedua Hmm. kita juga perlu, tadi gitu ya, perlu, komunitas, dan yang ketiga ya mungkin adalah memberesi luka-luka dalam kehidupan kita sih, karena itu salah satu filter. Karena itu kan salah satu filter, kayak tadi gitu ya, misalnya kalau balik ke contoh paling awal banget, bokap gua ya, Hmm. gitu, sampai Hmm. sampai bisa nyampe ke gua adalah kenapa gua tetap memegang premis bahwa, perasaan gua tuh nggak penting. Ya karena itu tuh udah turun-temurun gitu ya, dan itu tuh, membentuk apa ya, terbentuk dalam kehidupan gue juga karena luka gitu ya, karena mungkin, Hmm. pengabaian dan lain sebagainya gitu, dan, yang berbahaya dari luka tuh begini, kita terluka itu sebuah kejadian, Yes. tapi, luka yang nggak pernah diberesin, lama-lama itu akan membentuk sistem dalam kehidupan kita. Itu yang berbahayanya. Exactly. Gitu. Exactly. Jadi kayak apa misalnya, kemarahan yang nggak diselesaikan itu akan jadi, sistem dalam kehidupan kita. Jadi segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan Coping kita, mechanism. iya, segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita responnya marah aja gitu kan. Beberapa Hmm. hari yang lalu Bro, gue tuh, lagi, baca Alkitab gitu ya, lagi baca Alkitab, salah satunya itu, Mazmur 1 gitu ya, ayatnya yang ayat yang pertama gitu ya kan, itu kan ngomongin tentang, Hmm. mmm, tidak berjalan dalam, eee, na nasehat, orang fasik dan gitu Orang ya, dengan berdiri di ininya orang, berdosa dan sebagainya. Yang terakhir itu yes. tuh menarik kalau buat gua, dibilang gini kan, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, gitu. Kalau Iya. kalau kalau kita pikir pencemooh itu adalah orang yang suka ngeledek orang lain dan lain sebagainya gitu ya, tapi Ya. akhirnya gue tuh menyadari bahwa gini, pencemooh tuh apa sih? Basically gitu ya, basically pencemooh adalah, ini, orang yang udah nggak bisa ngelihat something good in life lagi. Makanya Wow. buat dia semua orang tuh salah aja, apa aja salah aja. Makanya seakan-akan tuh udah gini, "There's nothing good in life." Jadi, ya udah Ya. gue ya itu kan pencemooh kan karena itu kan, karena dia apa ya, kayaknya tuh udah, ruwet, rumit, meaning-nya tuh udah berantakan banget sampai ngelihat orang lain bener aja lu tetep ngerasa dia tuh salah gitu. Iya. Jadi, Kayaknya gue mantan penyemooh sih. Karena itu tadi, hati gue matiin sensor hati gue gitu kan. mhm, Jadi apapun yang ada, niat baik orang yang ada, mhm, karena terlalu banyak pain yang gue terima, mhm, jadi supaya gue nggak terima pain lagi, ya gue kayak, lu ada maunya gitu kan. mhm, Walaupun iya, dia tulus, kayak gitu kan, at least itu iya, 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 pencemooh iya, level kroco lah. iya, 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 iya. Iya, itu kan akhirnya jadi Mmm. sistem kan dalam kehidupan kita kan. Sistem, Awalnya betul. itu cuman sebuah kejadian, tapi Yes. itu, dibiarkan, diabaikan, tidak diurus, bahkan mungkin, kita reinforce lagi kan kan ada gini kan, ada orang yang akhirnya memakai lukanya untuk jadi bahan bakar kehidupannya, ada kan? Wow, ada. Salah satunya kalau gue bilang itu kayak Steve Jobs ya. Dia ingin membuktikan sesuatu, Ya, let's say itu maksudnya itu mungkin teori gue pribadi sih. Jadi pure opinion bahwa dia ingin membuktikan kepada, apa ya, orang mhm. tuanya yang membuang dia kalau mereka salah gitu. Nah, ya itu tuh, tiba-tiba men-trigger pemikiran gua tuh tadi pas tadi kata tadi tentang kata membuktikan diri gitu ya. Hmm. Kalau, salah satu, toxic, masculinity juga kan tuh kalau kita ngomongin tentang, physical toughness gitu kan ya. Oh, Ah, kalau laki tuh harus bisa misalnya gitu ya,
harus bisa manjat pohon, kalau nggak manjat pohon lu bukan laki gitu ya, apalagi Iya. zaman-zaman kita kecil gitu ya. Jadi seakan-akan tuh nah, yang menarik adalah gini, semua kata-kata itu biasanya Yes. diikuti dengan kata harus. Iya. Laki tuh harusnya begini. Tahu nggak? Seringkali kata harus itu dipakai untuk kita membuktikan sesuatu. Iya, make sense, make sense. Aduh, gua tuh harus gini lagi. Enggak, eee, salah satu, gua lupa buku apa ya, kalau nggak salah mungkin, Stephen Covey kali ya, Heeh. eee, dia kan, oh no no no, bukan Stephen Covey, yang buku Seven Habits, tapi gua tuh lebih Oh. masuk baca yang tulisan anaknya, yang Four Teens, Oh, heeh, yang iya Four iya Teens. iya iya. Nah, salah satu, babnya itu kan dia ngebahas tentang kata harus kan, gitu. Mhm. Kenapa menurut dia gitu ya, kenapa kata harus tuh berbahaya? Karena gini, waktu kita pakai kata harus, kita tuh lagi membuat diri kita tuh as a victim. Jadi Mmm. seakan-akan gue tuh sebenarnya nggak kepengen sih, tapi gue harus. Gue tuh sebenarnya males Ah, banget ke kantor hari ini, iya iya tapi iya gue iya tuh iya iya. harus cari uang. No no no, lu tuh nggak harus Mindset-nya. cari Mhm. uang, you choose to. Jangan buat diri lu tuh seakan-akan you are the victim, no. Kita tuh nggak, Iya, eee kayaknya bisa deh mengurangi kata harus gitu, nggak jangan terlalu taruh beban yang begitu berat dalam kehidupan, tapi I it's choose good. to gitu ya, aku memilih untuk aku pergi bekerja hari ini. I'm not a victim gitu, gue bukan, korban pilihan kehidupan gue atau kekejaman apalah di luar sana, enggak, tapi gue pilih, I choose to. Jadi gue bertanggung jawab atas pilihan gue secara pemikiran, pemahaman, I choose to gitu. Jadi ibaratnya, eee, nggak ada salah satu pihak atau orang yang perlu gua blame atas apa yang terjadi dalam kehidupan gua, karena gua pilih, bukan gua tuh Betul harus, gitu. Jadi, betul. mmm, apalagi ya tadi ngomongin kata harus tiba-tiba kayak, nge-trigger oh ini ada salah satu, eee, buku juga yang, lately tuh gua baru baca juga, ini, Hati yang Gembira Adalah Obat, bukunya Sophie Navita, it's a good book juga gitu ya. Dia Ya. juga membahas tentang kata harus gitu ya, bahwa di balik kata harus itu buat dia tuh kadang ada nada kesedihan di situ. Kenapa? Karena Mmm. you are trying very hard untuk convince orang lain, "Gua tuh nggak kayak yang lu Mhm. bilang. Makanya gua Yes, tuh harus bisa, gua tuh harus kuat." Karena gua tuh nggak mau dibilang gua ada dalam posisi yang lemah. Karena gua tuh nggak mau dikasih label seakan-akan gua tuh, sesuai dengan premis-premis, laki yang kurang laki gitu ya. Jadi seakan-akan gua tuh harus bisa, gua tuh nggak boleh nangis, gua tuh harus, maju lagi, gua tuh harus, berjuang, nggak usah ngomongin perasaan deh gitu. Jadi seakan-akan tuh, iya, beban pria tuh jadi kayak tambah beratnya tuh banyak banget, karena kata betul harus dan tadi. iya, oh wow itu kayaknya kalau gua harapin teman-teman kalau dengerin ini ya, coba mundur, 1 menit lagi, dengerin ulang, kasih speed-nya 0,75, catat teman-teman. Itu menurutku golden nugget-nya. Salah satu golden nugget-nya at least menurut gua, karena, apa ya, membuktikan sesuatu itu seolah-olah bahwa kita memang bukan yang seperti kita kira gitu kan. Mmm, Dan menurutku itu, apa ya, itu serangan klasik. Gue mmm, keingetan, sama orang yang gue anggap sebagai mentor dulu pernah ngomong kayak gini, "Perhatikan bagaimana Tuhan Yesus dulu pertama kali diuji di padang gurun oleh iblis. mmm, Yang diserang pertama kali itu adalah identitasnya. mmm, Kalau kamu" nah itu kan dia bilang, mmm, "Kalau kamu anak Tuhan, mmm, buktikan." Nah, ada kata mmm, buktikan lagi nih, iya, buktikan bahwa batu ini bisa menjadi roti, karena kamu kan anak Tuhan. mmm, Tapi waktu mentor gua ngomong, orang yang gua anggap mentor, dia mungkin bukan mentor gua, tapi at least gua menganggap dia mentor, dia ngomong kayak gini bahwa, eee, "Kenapa Tuhan harus membuktikan bahwa dia Tuhan? He got nothing to prove." Dan itu menurut mmm, gua waktu pas gua denger itu kayak membebaskan gua tau nggak, di saat itu gua denger tahun berapa ya, 2010 kalau nggak salah, 2010 mhm, gua denger, karena I was trying so hard to prove my point untuk ke papi gua gitu kan, almarhum papi mmm, gua yang udah meninggal juga. Jadi akhirnya itu tuh menyerang ke area identitas, karena kalau kamu anak Tuhan, loh kenyataannya dia anak Tuhan, kenapa gua harus buktiin lagi kalau gua anak Tuhan? Kembali mmm, lagi kalau kita convey ke toxic masculinity, dan memang jenis kelaminnya udah jelas. Kurang laki apa lagi? Lagi-lagi
pengaruh siapa yang ngomong gitu kan, siapa yang ngomong ini punya value apa, dan kata harus tadi. Jadi gua keingetan itu sih, Bro. Jadi bahwa, aji gile ini udah mau sejam lagi. Kok cepet sih? Mana waktu pergi? Iya. Ya, tapi maksudnya bahwa kata ya itu ya, identitas ya. Jadi kalau kita ngelihat bahwa toxic masculinity ini bisa jadi ngarahnya memang ke identitas yang memang sudah ada. Ya kita tahu sih akarnya memang adalah dosa mula-mula memang. But then maksudnya nyerangnya ke identitas bahwa kita nggak man enough, bahwa kita nggak ada certain requirement untuk kita bisa earn that manhood gitu loh. Jadi ya menurut gua sih ya benchmark-nya jelas ya kayak lu bilang tadi ya, Yesus ya. Iya. Yesus. Kalau lu tadi bilang sebagai apa sih tadi? Apa sih? Apa tadi lu bilang tadi sebagai lampu ya, menerangi ya? Lu bilang gitu gak sih? Atau gua yang salah? Kayaknya enggak sih, enggak pakai kata menerangi tadi nih. Jangan kata menerangi ya. Soalnya tadi pas lu ngomong itu gue keingetan Mazmur 119, 105 gitu kan. Bahwa lu tadi bilang Alkitab sebagai navigasi. Iya, navigasi. Iya. Navigasi gue langsung ingetnya, oh iya kan firman-Mu pelita bagi kakiku, Ya, terang bagi bagi jalanku. jalanku gitu. Wow, jadi kita udah lumayan ke akar-akarnya ini, tapi walaupun sebenarnya kita mau mentokin 2 jam bisa sih, tapi jangan. Besok dirimu kerja dan besok saya juga kerja. Nah, as a closing Bro, nih, gue sedih banget nih udah mau closing. Iya nih. Cepet banget waktunya. Cepet banget ya, kalau misalnya ini topiknya yang seru kayak gini nih cepet banget gitu loh. Apa namanya, ada banyak sih memang ya, ada banyak narasi tentang toxic masculinity gitu kan, dan kita udah detox beberapa dan kita langsung masuk ke akar tadi kan, bilang bahwa benchmarknya gimana, terus bicara soal meaning itu penting, bagaimana kita memaknai segala sesuatunya itu penting, dan dari siapa kita dapetin makna, dari value siapa, karena kalau tadi bilang harus ada komunitas, dan gue percaya bahwa memang value comes from person dulu ada, baru ada value-nya, dan teladan matters yang lu tadi bilang juga, community gitu. Nah, terus bagaimana kita bisa apa ya, how can I put it, daily kita bisa daily untuk mendetox satu persatu. Tadi lu bilang juga ada bicara soal luka. Langkah apa yang kita perlu lakukan ya supaya kita bisa bahasanya telanjangi, pretelin setiap add-ons yang seharusnya yang kita pikir itu membuat kita laki-laki, padahal kita ini udah laki-laki gitu. Make sense nggak? Sorry kalau pertanyaannya agak susah. Enggak dong, make sense. Iya. Kalau tadi sedikit mundur dikit gitu ya, tadi ngomongin tentang membuktikan diri gitu ya. Sebenarnya semakin kita punya kebutuhan untuk membuktikan diri, sebenarnya tuh sedang menyoroti bahwa sebenarnya kita tuh nggak yakin sama diri kita sendiri. Identitas. Iya, kenapa sih kita berusaha untuk begitu kerasnya untuk membuktikan diri? Karena sebenarnya mungkin dalam diri kita tuh nggak yakin atau setidaknya, apa ya, ya memang nggak ada apa-apanya. Jadi seakan-akan tuh kebutuhan untuk membuktikan itu tuh semakin, apa ya, semakin tinggi lah gitu. Jadi, Urgent, mendesak. iya, jadi kesenggol dikit tuh kayaknya langsung, gitu ya. Ya, gitu. Jadi salah satu, apa ya, mungkin tuh juga, resonate sama, luka batin kita mungkin atau, Itu. pengalaman yang kita maknai secara salah gitu ya. Walaupun mungkin sebenarnya kejadiannya nggak gimana-gimana banget, tapi karena kita memaknainya dengan, cukup salah gitu, jadinya fatal gitu. Nah, kalau ditanya, Sense. gimana sih caranya untuk kita tuh bisa, apa ya, kita tuh bisa mendetoks diri kita gitu ya, tuh sebenarnya ada sebuah ayat, walaupun nih ayatnya bisa panjang banget sih, tapi setidaknya gue coba, iniin sedikit lah gitu ya, itu di 1 Korintus 16 gitu ya, ayat 13 sampai 14, itu kan, ayatnya kan, sebenarnya bagus banget gitu kan, yang
Salah satunya adalah ayat yang, kalau buat beberapa orang, kok ayatnya gitu sih gitu ya, yang ngomongin tentang, bersikaplah sebagai laki-laki gitu. Karena itu kan ada di Alkitab kan ada beberapa kali lah gitu ya sempat, ada Betul. kalimat yang seperti itu kan, "Jadilah seperti laki-laki, bersikaplah seperti laki-laki." Dulu, gua pernah, mendengar ada pendeta khotbah ayat ini, "Oh ya soalnya karena banyak laki-laki yang nggak seperti laki-laki." Oh oke, bolehlah mau ditarik ke sana ya monggo silahkan gitu ya. Tapi yang menarik, buat gua adalah mungkin salah satu part yang bisa gue share juga dari 1 Korintus 16, 13, 14 ini adalah justru Mhm. di kata pertamanya yaitu berjaga-jagalah gitu ya, be alert, be alert. Mmm. Gimana sih, kalau ditanya gitu ya, gimana caranya kita bisa, ngedetoks, toxic ini yang ada di dalam narasi di sekitar kita, ataupun juga apa yang udah menjadi sistem lah di dalam diri kita. Kalau buat gue, salah satunya adalah ya ini be alert, be alert. Berjaga-jaga tuh apa sih maksudnya gitu ya? Apakah Mmm. kita nggak boleh tidur gitu ya? Apakah Mhm. kita harus seperti di Alkitab kita harus berjaga-jaga selama 1 jam gitu ya? Masa sih kamu nggak bisa berjaga-jaga selama 1 jam gitu ya? Atau apa sih sebenarnya? Kalau buat gue sebenarnya ayat ini tuh bisa sesederhana ini gitu ya, be alert tuh artinya apa sih? Salah satu hal yang membuat kita nggak jadi alert dalam kehidupan kita adalah ketika kita dalam keadaan kemabukan. Kemabukan itu tuh nggak cuman ngomongin substance, Mmm. karena sebenarnya, mabuk itu bukan masalah substance-nya apa, tapi gini, Mhm. yang berbahaya dari kemabukan adalah kehilangan kesadaran dan kehilangan kewaspadaan. Itu yang bikin bahaya dari mabuk tuh itunya, lebih dari sekedar substance-nya tuh apa. Wow. Jadi, Dan oh mmm. silakan Bro, boleh. Enggak. Sok sok. Oke. Jadi, Lanjutin, Bro. sebenarnya mabuk mabuk tuh apa sih? Mabuk tuh gini, under influence of something or someone. Karena Mmm. gini, ada orang maboknya substance, bisa. Tapi ada Bisa. orang juga yang maboknya jabatan. Ada orang juga Yes. yang maboknya jadwal pelayanan mungkin, bisa juga. Iya, Itu itu. kan under influence gitu kan. Jadi, Iya. makanya gini, kalau orang yang sudah hidup dalam kemabukan, dia akan sulit untuk be alert dalam kehidupannya. Jadi, berjaga-jaga, waspada, kesadaran, itu tuh jauh dari kehidupannya gitu. Makanya kadang kan kalau kita ngelihat orang, mungkin lagi terluka, lagi sakit dan lain sebagainya apa kan, kadang kita suka melihat dia tuh agak sulit menyadari keadaannya, ya nggak? Karena emang dia lagi nggak Mmm. sadar, dia sedang under influence, pain-nya, lukanya, regret-nya, semua itu tuh lagi meng-influence dia tuh, begitu rupa gitu. Jadi ketika seseorang tuh di dalam keadaan di mana dia ter-influence oleh, balik lagi tadi ya, kayak luka-lukanya, nilai-nilai yang, salah dan sebagainya, itu yang membuat kita tuh sukar jadi, apa ya, alert dalam kehidupan kita. Kita jadi seakan-akan nggak punya alarm lagi dalam kehidupan. Jadi, kalau orang nggak punya alarm dalam kehidupannya Autopilot. kan gini kan, semua narasi tuh ditelen aja gitu, ditelen mentah-mentah gitu. Exactly. Mau Exact bener, mau salah, mau setengah bener, setengah salah, ya udah ditelen aja gitu. Apalagi, Mhm. sekarang, apa ya, kita hidup di zaman yang seakan-akan udah nggak ada batasnya lagi kan. Zaman Mmm. dulu untuk kita, ya at least zaman kita lah gitu ya, Mmm. eee, kalau kita mau terima informasi tuh pagi-pagi baca koran, Betul. gitu kan. Zaman sekarang, tengah malam jam 12 setengah 1 pagi nge-scroll, sosmed atau apa juga Berita kita baru. juga dapat informasi gitu kan. Jadi seakan-akan kalau zaman dulu tuh untuk dapat informasi kita perlu di tempat tertentu, waktu tertentu kita bisa dapat. Nah sekarang tuh kita Betul. dibombardirnya tuh kayak, in any second tuh masuk terus dan ketika kita nggak punya filter, ketika kita nggak, alert gitu ya, kita nggak sadar bahwa, ini tuh, baik nggak sih untuk gue? Ini tuh, bermanfaat nggak sih? Ini sih membangun nggak ya? Yang kayak gini-gini tuh memberdayakan hidupku nggak ya? Apa yang gue baca ini semakin mendekatkan gue mengasihi Tuhan lebih lagi apa enggak ya? Dan lain sebagainya. Ketika, Mmm. alarm-alarm itu nggak ada, istilahnya kita nggak alert gitu ya, kita nggak berjaga-jaga, kita akan semakin mudah untuk drifted away gitu. Karena salah satu Yes. kata yang dipakai untuk menggambarkan informasi adalah arus, ya kan? Arus Yes. informasi. Jadi artinya any kind of information itu tuh punya stream, punya flow.
yang Betul. kalau kita nggak, waspada, kita tuh bisa drifted away, bahkan kita bisa tenggelam di dalamnya. Jadi, Iya. penting banget gitu ya, setiap, pria-prianya Tuhan atau bahkan setiap orang, baik pria, wanita gitu ya, berapapun usianya, kita tuh, perlu hidup dalam kesadaran penuh setiap hari gitu ya, be alert, berjaga-jaga, untuk kita bisa melihat, what's happen, apa yang lagi going on dalam kehidupan kita, di dalam perasaan kita, di dalam narasi yang sedang terjadi, keadaan yang sedang terjadi, kita perlu begitu waspada lah dalam kehidupan kita. Jadi kalau ada Wow. part kecil gitu yang bisa, gue share adalah tentang membangun kewaspadaan ini gitu. Kewaspadaannya. Wow, wah gila. Teman-teman kalau dengerin sampai habis teman-teman nggak akan rugi teman-teman. Bima bahasnya dengan memberikan value added yang sangat luar biasa. Thank you banget bro. Dan Yes. menurut gue ya bicara soal alert ya, gue mungkin kasih tambahan dikit aja as a closing. Bahwa gimana kita bisa bangun kewaspadaan kita kalau kita nggak punya patokan gitu kan. Patokan waspada itu seperti apa? Gitu kan bahasanya teladan ya. Kembali lagi benchmark kalau mungkin gue tambahin kata-katanya adalah boundaries gitu kan. Kalau tadi kalau waktu lu bilang stream tadi di kepala gue langsung kepikiran bordernya ada di mana. Jadi gimana gue bisa langsung potong bordernya gitu kan. Gue pasang temboknya. Gimana gue bisa cut streamnya. Oke, lu stop sampai di sini. But then untuk bisa tahu kapan kita potong bordernya, kita perlu patokan, kita perlu manual gitu kan. Kita perlu prinsip bahwa oke, prinsip streams itu seperti ini. But yang gua kembalikan ke teman-teman adalah Yesus. Yesus kalau bahasanya kita mau detoxing masculinity, Tuhan Yesus nangis tuh. Dia nggak takut nunjukin perasaannya. Dia tidak menganggap bahwa perempuan pada zamannya itu adalah perempuan kaum yang lebih rendah, malah dia nunjukin menantang zaman ya kalau zaman Tuhan Yesus bahwa dia ngobrol sama orang perempuan Samaria lagi. Tuhan juga sensitif gitu kan, Tuhan juga cukup sensitif tentang kebutuhan orang-orang di sekitarnya. Dia nunjukin humility, forgiveness waktu pas disalib. Pengendalian diri yang luar biasa pada saat dicobai. Bahkan ada level playfulness-nya gitu mungkin walaupun itu nggak kelihatan ya karena kan kadang kalau baca Alkitab kan kita nggak lihat emosinya dan lain sebagainya. Jadi I think Yesus menurut saya teman-teman harus ada Yesus bukan hanya sebagai sebagai add-on sih, harus sebagai core-nya kata gua. Main core-nya harus ada di Yesus karena dari core-nya sana overflow-nya itu akan bikin boundaries yang tadi alert yang si Bima omongin. Jadi alert kita keluar dari core yang yang ilahi. Kita perlu sesuatu yang ilahi untuk yang nggak bisa gitu. Kalau nggak ilahi nggak bisa. Ini levelnya udah beda gitu kan. Jadi wow, thank you banget bro. Seneng banget nih. Dan thank you banget udah balik lagi ke podcast Luar Dalam dan sometimes mungkin gue yang datang ke podcast pada hari ini lah. Boleh dong, boleh. Kita belum ya. Saya juga mohon maaf ya bro kalau waktunya terlalu singkat padahal gue enjoy banget conversation hari ini dan teman-teman itu adalah detoxing masculinity. Kami harap teman-teman khususnya pria dan juga mungkin wanita supaya dapetin konteks juga ya bahwa teman-teman perlu tahu cara untuk memberikan makna yang benar dan betul kalau memberikan makna benar kita harus punya sumber maknanya dulu. Core-nya supaya kita bisa block streamnya sehingga satu persatu kita bisa lucuti setiap cara paham yang salah tunduk di dalam pengenalan akan Tuhan. Itu saja. Thank you banget Bro Bima. Tuhan memberkati. Aduh banget. Semoga sukses podcast pada hari ini juga dan juga untuk teksnya bro. Bisa nggak VPN jangan naik. Sulit. Aduh. Gitu ya. Oke, gitu aja bro.
Yes. Thank you banget ya. Thank you Siap, so much. thank you. Really appreciate. Tuhan memberkati, Bro. God bless you too, Bro.